Oke, selamat siang rekan-rekan Bapak Ibu Saudara dari Hope Church. Senang banget bisa di sini lagi. Ini adalah kunjungan saya yang kedua, so thank you buat segenap jajaran kepemimpinan, Pastor David, Pastor Santo, Pastor Awi, dan semua rekan-rekan yang lain. Terima kasih buat kepercayaannya, senang banget bisa berbagi dengan saudara sekalian tempat ini. Dan hari ini saya diberikan tema yang sangat menarik, yaitu mengenai yang namanya tanggung jawab. Berapa banyak yang tahu bahwa kita semua diberikan tanggung jawab sama Tuhan. Kita semua diciptakan dengan sebuah peran, dengan sebuah tugas, dengan sebuah panggilan kalau saya boleh bilang, yang spesifik buat setiap kita. Yang di depan bilang bahwa Yesus 2 ayat 10 berkata bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Kita lihat bahwa ternyata ada sebuah pekerjaan baik, firman Tuhan bilang. Ada sebuah plan-nya Tuhan yang udah Tuhan siapkan buat setiap kita. Dan Tuhan mau kita menghidupi panggilan itu dengan penuh tanggung jawab pastinya. Dan itulah sebabnya hari ini saya kasih judul sharingnya Living in the Calling. Oke, Living in the Calling atau menghidupi panggilannya Tuhan. Nah, saudara tahukah bahwa kalau kita mau bilang iya sama Tuhan, seringkali kita perlu bilang tidak sama banyak hal yang lain. Berkata iya sama Tuhan, artinya berkata tidak sama banyak hal yang lain. Nanti kita bakal lihat sama-sama, ada 3 hal yang seringkali menghalangi kita untuk bisa hidup memenuhi panggilan Tuhan. Dan untuk itu kita bakal belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang semua pasti udah kenal, yang namanya Yunus. Yunus seorang nabi yang terima panggilan Tuhan untuk pergi ke kota yang namanya Niniwe, tapi dia malah kabur melarikan diri dan gara-gara itu dia dimakan ikan. Dan seterusnya nanti kita bakal lihat kisahnya lah ya. Tapi mari kita lihat tentang kisah ini menarik banget. Kenapa Yunus seorang nabi bisa-bisanya malah melarikan diri dari panggilannya, dari tanggung jawabnya. Nah ternyata ada 3 hal yang perlu dia kalahkan terlebih dahulu. Dan kita bakal lihat sama-sama hari ini. Kita lihat ayat di depan firman Tuhannya, Yunus 1 ayat 1-3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis dari jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Yang membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Oke, kita lihat. Dan mungkin sangat mudah buat kita hari ini menghakimi Yunus. Nabi macam apa kamu? Disuruh sama Tuhan buat ke Niniwe, malah kabur ke Tarsis. Gimana sih? Mana tanggung jawabnya? Nah, tapi mari kita lihat sama-sama, kenapa sih kok Yunus bisa sampai melarikan diri? Emang ada apa sih? Nah, hal pertama yang Yunus perlu taklukkan dalam menghidupi panggilan Tuhan adalah he must learn to say no to fear. Sama dengan kita perlu berkata tidak pada yang namanya ketakutan. Saudara perlu tahu kota macam apa itu Niniwe. Tadi kan dibilang bahwa Niniwe itu kota yang jahat, makanya Tuhan mau hancurkan kan. Niniwe itu di masa itu adalah ibu kota dari kerajaan Assyria yang berbatasan dengan Israel. Dan di masa itu mereka lagi perang nih, Israel sama Assyria lagi perang. Ini musuhan 2 negara ya. Dan bangsa Assyria ini terkenal sebagai bangsa yang sangat kejam. Saya coba riset di internet, saya cari artikel-artikel. Saya menemukan sebuah catatan yang menarik tentang gimana cara bangsa Assyria itu menyiksa musuh-musuhnya. Ini serem banget Bapak Ibu. Jadi mereka punya kebiasaan, kalau mereka punya tawanan perang yang mereka tangkap, maka tawanan ini bakal dimutilasi, dipotong tangan sama kakinya pertama-tama. Setelah itu matanya bakal dicongkel dua-duanya supaya buta. Kemudian lidahnya bakal dipotong supaya nggak bisa ngomong. Lalu mereka bakal dikuliti hidup-hidup dan kemudian sisa badannya bakal ditancapkan dengan tonggak di tembok kota. Sebagai peringatan buat musuh-musuh yang lain bahwa nih kalau kamu melawan Assyria ini yang bakal terjadi. Serem banget ini, bangsa yang sangat brutal. Itu yang mereka buat sama musuhnya. Nah kebayang gak sekarang jadi Yunus, nabi bangsa Ibrani, Israel kan, musuh Assyria kan, suruh ke sana, ke Niniwe, ibu kotanya, terus harus berteriak-teriak, hei kalian semua orang jahat, Tuhan bakal hancurkan kota kalian, mati lu semua lu, orang jahat lu. Kebayang gak? Ini misi bunuh diri buat Yunus. Ini kayak sama kayak saudara, pendukung di Jakarta, pendukung Persija gitu ya, suruh naik bus yang isinya bobotoh Persib semua. Gitu. Wah ini kan pasti berantem ya gak sih? Jadi wajar banget kalau Yunus merasa takut. Dan bahkan kalau saya lihat di sepanjang Alkitab, hampir semua pahlawan-pahlawan iman, ketika mereka pertama kali mendengar panggilan Tuhan datang, mereka tuh merasa takut, mereka ragu, aduh bisa gak ya, kayaknya gak mampu nih. So wajar banget hari ini pun, kalau kita hari ini, kita dengar suara Tuhan, tapi kita kayak takut, aduh Tuhan, ini bisa gak ya? Aduh Tuhan, ini kayaknya berat banget. Hah, buka bisnis itu Tuhan,
Aduh di tengah ekonomi kayak gini, bisa nggak Tuhan ya? Hah, harus melamar tunangan saya Tuhan di tengah lagi susah kayak gini, bisa nggak Tuhan ya? Wah banyak hal yang menakutkan dalam hidup kita. Wah main ya Tuhan, apakah saya mampu? Kita lihat wajar banget. Waktu kita harus memulai sesuatu yang baru dan Tuhan tunjuk kita gitu ya. Membuka usaha baru, ganti karir, pilih pasangan hidup, menjadi pemimpin. Mungkin Tuhan suruh kita memberi. Wah banyak hal yang mungkin, waduh gimana ya. Kita tahu di suara Tuhan, tapi aduh kok menakutkan sekali ya. Nah, saya mau bilang itu wajar banget Bapak Ibu. Normal, Yunus juga takut. Semua nabi-nabi besar juga takut. Saya juga takut. Saya mau cerita rahasia ya, karena kita kan teman. Ya, kita friend lah ya. Oke, saya mau kasih tahu rahasia ya. Saya punya sebuah ketakutan Bapak Ibu. Nah, ketakutan saya tahu nggak apa? Saya itu paling takut kalau disuruh khotbah Bapak Ibu. Beneran nih kalau boleh saya pengennya turun pulang ke Bandung ya langsung nih. Saya takut banget. Saya padahal udah di Depok khotbah sama mungkin hampir 15 tahun saya berkhotbah gitu ya. Tapi tiap kali sampai hari ini, kalau saya nyiapin khotbah, saya tuh tegang banget. Sebelum naik ke panggung tadi, wah saya berdoa, saya bahasa roh, Tuhan tolong bantu saya. Saya tuh takut saya ngomongnya kecepatan, karena saya bawaannya ngomongnya cepet gitu kan. Saya takut orang gak ngerti pesannya. Saya takut jangan-jangan ada yang ahli teologi lebih jago dari saya di sini gitu kan. Saya takut kalau saya ngelucu, gak ada yang ketawa. Tapi saya punya banyak ketakutan, meskipun ini panggilan saya tahu. Pastor, pengkhotbah ini panggilan saya. Tapi saya takut. Cuma kalau saya renungkan ya, jangan-jangan ketakutan ini sesuatu yang baik buat saya. Karena dengan begitu, saya akan tetap selalu mengandalkan Tuhan. Kalau udah jadi sesuatu yang gampang banget gitu ya, udah gak usah persiapan, begitu suruh maju tinggal maju, ngomong 30 menit beres gitu kan. Saya gak perlu Tuhan lagi tuh. Gak perlu berdoa gitu kan, gak perlu persiapan, gak perlu cari Tuhan. Tapi justru karena saya ngerasa takut, saya selalu Tuhan tolong. Saya berdoa Tuhan saya gak bisa kalau tanpa Engkau, tolong bantu saya. Nah sama, kalau hari ini apa yang sudah kerjakan kayaknya udah biasa banget, gampang banget gitu ya. Aduh, simple banget gitu ya. Jangan-jangan bukan itu panggilan hidupmu. Karena Tuhan itu selalu panggil kita ke dalam sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Dia panggil kita buat melangkah ke padang gurun. Dia panggil kita untuk berjalan di atas air. Jadi kalau misalnya kebalikannya, saudara merasa, aduh kenapa kerjaan saya susah banget hari ini ya. Kenapa bisnis dengan jujur susah banget ya. Kenapa setia sama pasangan susah banget ya. Berita baik, saudara ada di track yang benar. Karena dengan begitu, saat saudara tahu itu susah, maka kita akan selalu mengandalkan Tuhan. Kita bakal bilang, Tuhan tolong saya perlu Tuhan, saya gak bisa sendiri, saya butuh bantuan Tuhan di sini. Oke, jadi takutnya sih gak apa-apa, wajar. Tapi jangan biarkan ketakutan itu mengalahkan kita. Kita perlu lawan ketakutan itu dengan iman kita. Iman bahwa kalau Tuhan yang panggil, pasti Tuhan yang kasih provisinya buat kita. Jadi mari, jangan sampai kalah sama ketakutan. Panggilan Tuhan emang menegangkan, tapi Tuhan yang mampukan kita. Saudara ingat kisah 12 pengintai yang dikirim oleh Musa buat pengintai Yeriko. Ingat ya kisah itu ya. Yeriko kota pertama yang perlu direbut sama bangsa Israel di tanah perjanjian. Dan sebelum mereka maju, Musa mengirimkan 12 pengintai untuk mengecek seperti apa kondisi kotanya. Kira-kira kalau kita serang, kita bisa menang gak ya? Cek dulu. 12 orang pergi, 12 pengintai. Dan kalau tahu ceritanya, dari 12 orang itu, 10 diantaranya kembali dengan penuh ketakutan. Fear. Waduh Pak Bos Musa, gak mungkin lah kita bisa menang. Itu Yeriko, temboknya aja tebal banget, tinggi-tinggi. Orang-orangnya raksasa, persenjataan lengkap. Wah kita di mata mereka kayak belalang, gak ada harapan bisa menang lawan mereka. Habis lah kita habis, 10 orang kembali dengan ketakutan. Nah saya mau kasih kuis sekarang, yang bisa jawab saya beliin makan siang gratis. Oke, siapa yang bisa menyebutkan nama 10 orang itu? 10 orang yang kembali dengan ketakutan, ada yang bisa sebutkan? Gak ada ya, gak ada yang inget. Dari 10 kayaknya sebutin 3 juga susah, kayak siapa 3 ya dari 10. Saya juga gak hafal Bapak Ibu. Kenapa kita gak ada yang hafal? Because nobody cares about people who gives up to their fear. Gak ada yang peduli sama orang-orang yang menyerah pada ketakutannya. Sebaliknya saya hampir yakin, hampir semua di kita di ruangan ini, kita tahu siapa nama 2 pengintai lain, yang ketika kembali dia bilang, gak Musa kita pasti bisa. Tuhan bersama kita maju aja. Ada 2 orang yang kembali dengan iman. Yosua dan Kaleb, oke. Sayangnya gak ada hadiah buat yang ini, maaf ya. Tapi karena semua tahu. Tapi semua tahu kenapa? Karena ini orang-orang yang mengalahkan ketakutannya, melangkah dengan iman. Mereka yang mengubah sejarah, mereka yang mengubahkan generasinya mereka. Jadi waktu kita dapat panggilan Tuhan, yang kita takut, wajar sekali lagi. Tapi mari jangan menyerah sama ketakutan. Mari melangkah dengan iman dan tetap maju. Say no to fear. Amin? So itu yang pertama, say no to fear. Yang kedua, hal kedua yang perlu kita kalahkan dalam menghadapi panggilan Tuhan,
Kita perlu say no to distraction. Mengatakan tidak pada distraction itu pengalihan. Karena dalam perjalanannya kita, bakal banyak hal yang mencoba mengalihkan kita, yang seringkali kita nggak sadar itu adalah distraction sebetulnya. Tadi kan di ayat 3 dibilang ya, Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis, dia udah di hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yafo itu kota pelabuhan, mendapat sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis, yang membayar dari perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan dibilang. Jadi hari itu Yunus, dia datang ke tour and travel agent gitu ya, terus tanya, mbak ada tiket ke Tarsis? Mbaknya bilang, oh Tarsis ada pak, bentar lagi berangkat kapalnya. Wih, Yunus kaget, saya nyari tiket ke Tarsis, tiketnya ada nih. Wah ini pasti jalan dari Tuhan buat saya melarikan diri. Seringkali kita gitu ya gak sih? Kita sangat pede ketika melihat sebuah kesempatan terbuka dan kita yakin, oh ini pasti dari Tuhan. Saya mau bilang Bapak Ibu, gak semua pintu yang terbuka itu dari Tuhan. Gak semua kesempatan harus kita ambil. Buat saudara yang mungkin di sini single, terutama yang wanita, kita mau bilang, gak semua DM yang masuk di Instagrammu perlu dibales. Oke, gak semua. Membentuk dari Tuhan. Nah kita perlu bisa menguji, kita perlu selidiki, ini dari Tuhan atau bukan ya. Karena ternyata setiap kali ada panggilan Tuhan buat hidup kita datang, di saat yang bersamaan, iblis bakal jualan tiket ke Tarsis buat kita. Tarsis, lebih murah nih, lebih enak nih, lebih nyaman nih. Itu bakal diobral buat kita Bapak Ibu. Makanya hari ini komitmen jadi barang yang langka. Karena tawaran banyak banget. Pintu yang dibukakan sama iblis juga banyak buat kita. Susah buat kita komit sama satu tujuan. Susah buat kita komit sama satu kerjaan. Susah buat kita komit sama satu pasangan. Susah buat kita komit sama satu gereja. Susah buat kita komit sama apapun itu lah komunitas. Karena tiket Tarsis diobral di mana-mana. Banyak pilihan. Nah kita perlu memutuskan buat say no to distraction. Kita tetap fokus sama panggilan Tuhan. Kita putuskan bahwa oke, saya mau komitmen di sini. Saya mau kasih 2 tips sederhana buat teman-teman, saudara, Bapak Ibu yang mungkin masih bingung. Gimana ya caranya saya buat tahu ini dari Tuhan atau bukan. Nah tips pertama dari saya adalah ask your leader. Tanya pada pemimpin saudara. Oke, bersyukur ada di gereja ini. Ada pastor saudara, gembala saudara ya. Ada life group leadernya. Mungkin ada bapak rohaninya, mentornya. Nah kalau mau ambil keputusan penting, datangi mereka, minta pendapat mereka. Waktu mau ganti karir, waktu mau buka bisnis baru, waktu memilih pasangan hidup gitu ya. Mari jangan kepedean bahwa wah dari Tuhan pasti gitu kan kayak tadi kan. Nah mari datangi mereka dan tanya. Rawi saya mau buka usaha ini, kira-kira gimana menurut pastor? Tolong doakan saya, tolong dukung saya. Enggak. Bukan karena pemimpin mau kepo-kepo gitu kan ikut campur, ngatur-ngatur hidup saudara, enggak. Ini kan cuma pendapat ya, mereka bisa kasih sebuah pandangan, masukan, dan yang paling penting mereka bisa bantu doakan saudara. Itu penting banget. Karena tadi ketika kita ngelihat satu kesempatan, kita seringnya dibutakan kan. Kalau udah jatuh cinta gitu ya, kan makan tempe serasa pizza ya, udah pasti dia dari Tuhan gitu. Usaha juga sama gitu kan, wah ini cuannya gede banget nih, wah gue ambil aja nih langsung nih usahanya. Padahal mungkin bukan dari Tuhan. Nah mari bagi kerendahan hati buat datang sama pemimpin kita, dan minta pendapat mereka. Pastor, saya punya planning begini. Bagaimana menurut Pastor? Tolong kasih masukan buat saya. Nah itu bakal sangat membantu untuk kita menangkap ini dari Tuhankah atau bukan. Oke, tips pertama dari saya, ask your leader. Dan tips yang kedua dari saya, gak kalah pentingnya, kalau masih bingung, aduh saya ngapain Pastor ya dalam hidup ini, apa panggilan saya ya. Tips bagus yang saya bisa kasih adalah start serving. Mulai melayani. Di mana? Di gereja. Kenapa? Karena gereja ini kan tubuh Kristus. Kristus adalah kepala, kita gereja adalah tubuhnya. Nah kalau kita pengen tahu isi kepala, apa sih planningnya Kristus buat hidup kita masing-masing, kita perlu terkonek sama tubuhnya. Supaya informasi dari kepala, nyampe ke bawah kan ke tubuh kita. Logis ya? Kalau saya potong tangan saya taruh di meja, tangan saya gak kebagian darah dari otak, dari seluruh tubuh, akhirnya bakal mati, bakal busuk kan. Waktu terhubung sama seluruh tubuh, maka semua perintah dari otak bisa nyampe. Nah sama, kalau kita pengen tahu nih, Tuhan mau apa dari saya kira-kira ya. Nah kita perlu terkonek sama tubuh Kristus yang ada gereja lokal. Jadi saya encourage setiap Bapak Ibu Saudara yang belum terlibat pelayanan, yuk terlibat di pelayanan. Apapun itu, gak ada pelayanan yang besar, yang kecil, gak ada. Semua sama pentingnya. Oke, tapi mari terlibat untuk melayani. Saya ketemu begitu banyak orang yang menemukan panggilan hidupnya saat mereka mulai melayani. Salah satu gitaris utama di gereja kami di Bandung, dia dulu mulai dari main gitar di Komsel. Main gitar di Komsel, coba bisa 3 kunci doang gitu kan, itu lagi gitu kan. Tapi dia belajar,
makin jago, dia main di gereja, oh makin bagus mainnya. Hari ini dia main sama semua artis lah, Grand Freddy almarhum pernah main sama dia, Elo, semua lah pokoknya artis. Mulai di mana itu? Di gereja. Satu orang teman saya yang lain, dia bertahun-tahun yang lalu mulai pelayanan di gereja sebagai PO gereja. Nah kita itu dia bantuin siapin mikrofon buat berbicara, dia bikin rundown, oke jam sekian sampai jam sekian nih, bagian present worship, jam sekian sampai jam sekian, berbicara naik, dia bikin rundownnya tuh. Hari ini dia punya wedding organizer terbesar di Bandung. Mulai dari mana? Dari gereja. Jadi begitu banyak orang ketemu panggilan hidupnya saat mereka mulai melayani. Jadi ketika gereja minta saudara buat, ayo dong pelayanan. Gereja bukan lagi memanfaatkan engkau, justru gereja lagi mau memperlengkapi engkau, membantu engkau menemukan panggilan hidupmu. Jadi mari kalau belum pelayanan, terlibat pelayanan. Oke, itu 2 tips dari saya. Tapi yang penting tadi, kita perlu fokus, temukan panggilan Tuhan apa, lalu fokus. Karena cruise ke Tarsis bakal sangat menggoda kita dengan semua tawaran menariknya. Jangan terdistract, fokus ke panggilan Tuhan. Yang ketiga, yang perlu kita tolak, kita perlu say no to shame. Katakan tidak pada semua rasa malu, rasa bersalah, rasa tertolak, trauma akibat pernah gagal di masa lalu. Gitu kan. Ini semua bakal iblis pakai buat menghalangi kita nih. Dia bakal intimidasi kita. Siapa kita mau melangkah maju, iblis mulai ganggu pikiran kita. Lu mana bisa? Dulu juga lu gagal, dulu juga lu bangkrut. Waktu kita mau mulai sebuah hubungan, ternyata juga ditolak, mana mungkin. Kamu banyak dosa, gak usah pelayanan-pelayanan lah. Lihat akan ada begitu banyak tipuan iblis, rasa malu yang dia tanamkan di pikiran kita akibat masa lalu kita. Dan ini perlu kita lawan. Mari kembali ke kisah Yunus. Karena Yunus pun orang gagal. Singkat cerita, Yunus naik kapal ke Tarsis, dan kemudian badai besar menghantam kapal itu. Hampir tenggelam. Dan akhirnya orang-orang di kapal tahu, kenapa kita kena badai? Karena ada orang yang namanya Yunus ini nih yang melarikan diri nih. Gara-gara dia nih biang keroknya. Akhirnya Yunus dengan berbesar hati, tanggung jawab dia ya. Dia bilang, ya ini memang gara-gara saya. Udahlah, korbankan saya, lemparkan saya ke laut, supaya kalian semua selamat. Dan itu yang dibuat sama rekan-rekannya. Ayat 15, kemudian mereka mengangkat Yunus, mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu bersembah korban sembahyang bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Oke? Jadi, dan di perut ikan itu kalau kita baca Yunus menyesali kesalahannya. Dia minta ampun sama Tuhan, dia berdoa, dia menyesal kenapa dia kabur. Dan di hari yang ketiga, ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Dan saya sangat suka apa yang terjadi berikutnya. Di Yunus 3 ayat 1, setelah Yunus dicampakkan oleh ikan ke darat, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Boleh bilang kedua kalinya? Kedua kalinya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi untuk kedua kalinya, panggilan Tuhan diberikan lagi, ditawarkan lagi sama Yunus. Do you know that our God is the God of second chances? Dia Tuhan yang memberikan kita kesempatan kedua, bahkan kadang ketiga, kadang keempat, kadang kelima. Setiap kali kita mencoba kabur dari panggilan Tuhan, the moment kita memutuskan, oke, saya mau kembali, saya mau taat. Tuhan tuh kembali menawarkan lagi, oke, ini apa yang saya buat kamu masih ada, kamu mau ambil gak? Hari ini gak ada kata terlambat buat setiap kita. Ada sebuah kesempatan, sama seperti Yunus mendapat kesempatan kedua saat dia bertobat. Demikian juga saya yakin banget ada kesempatan kedua buat setiap kita di ruangan ini. Kalau kita memutuskan, yes, saya mau taat sama Tuhan. Apapun masa lalumu, apapun kegagalanmu, apapun aibmu. Saya gak tahu kisah saudara. Some of you mungkin pernah gagal di rumah tangga. Mungkin ada yang pernah gagal kuliah, di studi, gak lulus. Mungkin ada yang pernah bangkrut di usaha. Pernah dipecat dari kerjaan. Mungkin kau pernah ditolak, dibully, gagal dalam hubungan. Some of you mungkin bahkan pernah bercerai. Atau membawa aib, suatu dosa yang kau sembunyikan yang orang gak ada yang tahu. Dan kau merasa gagal, kau merasa malu dengan semua itu. Tapi saya mau bilang hari ini, you may fail, but you are not a failure. Kau mungkin gagal, kau mungkin pernah gagal. Tapi rencana Tuhan buat hidupmu gak akan pernah gagal. Asal kamu berbalik. Saya bayangkan di tengah badai, tadi ya Yunus dilempar dari kapal, dibuang ke laut. Dan saat di tengah lautan itu, dia melihat seekor ikan besar mendatangi dia. Dengan mulut yang terbuka menganga lebar. Siap buat menelan Yunus. Dan Yunus pikir apa? Habis lah udah, mati gue sekarang. Gagal semua nih, gara-gara gue kabur dari panggilan Tuhan. Nasib gue sekarang mati nih dimakan ikan. Yunus gak tahu bahwa justru ikan itu
adalah yang menyelamatkan nyawanya. Di tengah lautan, lagi badai, pantai sangat jauh. Ini kalau nggak ada ikan ini tenggelam nih, Yunus pasti nih mati tenggelam. Justru Tuhan kirimkan buat menyelamatkan dia. That fish is not God's punishment. That fish is God's provision. Ini penyediaan buat Yunus. Sama dengan kita hari ini. Semua kegagalan kita di masa lalu, kita pikir itu membuat kita miss God's calling. Sama kayak Yunus tadi, udahlah udah lewat, udah gagal. Udahlah udah percuma, udah terlanjur semuanya udah gagal. Tapi enggak, justru Tuhan bisa pakai semua kegagalan kita itu menjadi sebuah senjata untuk kita memenuhi panggilan Tuhan di masa depan. Itu yang Tuhan pakai, itu luar biasa Tuhan kita. Dia balikan semua keadaan kita dan dia pakai untuk menjadi kebaikan. Tadi di mobil sepanjang jalan saya ngobrol sama Pak Evan, kebetulan kami punya background yang mirip, sama-sama dulunya anak malam gitu. Tukang dugem, minum-minum, dunia malam pokoknya kami udah kenyang semua. Puji Tuhan saya bilang ke beliau, Pak, Tuhan, tapi Tuhan baik ya. Dia masih tangkap kita, bawa kita balik ke sini. Kalau enggak keluarga kita apa jadinya gitu. Wah pokoknya bersyukur karena kasih karunia Tuhan saya ada di sini. Tapi kalau saya renungkan, hari ini buat saya sangat mudah untuk ngobrol dengan orang-orang yang punya background yang sama. Teman-teman yang di luar sana yang mungkin masih suka party gitu ya, minum-minum, tempat karaoke, tempat pijat. Buat saya gampang ngobrol sama mereka because I've been there. Saya tahu cara pikir mereka, saya tahu apa yang mereka pengen. Jadi buat saya masuk ngobrol tuh saya nyambung. Jadi saya ngeliat, wah saya dulu pernah gagal, saya pernah rusak, tapi Tuhan pakai kegagalan itu sebagai sebuah senjata nih. Untuk saya bisa memenangkan banyak orang buat Yesus. Salah satu pastor lain di gereja kami, rekan saya, dia ditinggal suaminya ketika 2 anaknya masih kecil. Kasihan banget, suaminya meninggal mendadak. Tapi dia bertahan, dia tetap melayani, mengikut Tuhan. Hari ini dia punya ministry yang khusus buat para single mom. Semua ibu-ibu yang membesarkan anak sendirian, itu dilayani sama dia. So saya lihat begitu banyak contoh orang-orang yang tadinya hancur, broken, gagal, tertolak, penuh aib. Waktu mereka mau bangkit, mereka mau berserah sama Tuhan, Tuhan pakai kegagalan itu untuk masa depan mereka. Our wailing will become our weapon. Ratapan kita, tangisan kita di masa lalu, itu yang Tuhan pakai sebagai senjata untuk kita menggenapi panggilannya di masa depan. So mari hari ini katakan tidak buat semua rasa malu, rasa tertolak, gagal, rasa gak layak. Say no. Kita buat si iblis gondok hari ini. Apa yang dia rancangkan buat menghancurkan kita pakai buat menghancurkan dia balik. Our wailing will become our weapon. Ratapan kita di masa lalu menjadi senjata kita buat masa depan. So itu 3 hal yang kita bisa lakukan ketika panggilan Tuhan datang. Say no to fear. Katakan tidak pada ketakutan. Pastikan iman kita mengalahkan ketakutan kita. Yang kedua, say no to distraction. Tetap fokus, gak semua pintu harus kita masuki. Dan yang ketiga, say no to shame. Jangan biarkan masa lalu menghalangi planning Tuhan buat masa depan kita. Amin, sudah diberkati. Saya mau kasih lihat buat saudara peta pelarian Yunus di masa itu. Nah kalau sudah lihat tadi kan dibilang ayatnya Yunus menyewa kapal di Yafo. Yafo dalam bahasa Inggrisnya Yopa, titik yang merah di tengah ini. Jopa tuh titiknya. Nah dia disuruh Tuhan ke Niniwe. Niniwe itu ada di wilayah Irak hari ini. Jaraknya kurang lebih 550 mil atau 800 km dari Yafo. Oke. Sementara Tarsis itu di wilayah Spanyol hari ini jaraknya sekitar 2.500 mil atau kurang lebih 4.000 km dari Yafo, dari Yopa. Jadi jarak dari Yopa ke Tarsis itu 5 kali lebih jauh daripada jarak dari Yopa ke Niniwe. Kebayang ya? Yang artinya perjalanan ke Tarsis buat Yunus lebih lama, lebih jauh, lebih menguras energi, lebih mahal pastinya. Ya kan? Dan dari sini kita belajar bahwa ternyata lari dari panggilan Tuhan itu jauh lebih melelahkan daripada mentaati panggilan Tuhan. Kadang kita bertanya-tanya, Tuhan kenapa hidup susah banget? Kok gini-gini amat sih? Gagal terus, capek banget, ribet banget hidup. Well, maybe it's because you are running in the wrong direction. Jangan-jangan kau berlari ke arah yang salah selama ini. Tuhan suruh kau ke arah yang lain. Yunus pikir dengan dia berlari, hidupnya bakal lebih mudah. Enggak, hidupnya makin susah justru. Hidup gak makin gampang tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan. Hanya dalam Tuhan, dalam panggilan Tuhan lah hidup kita bisa maksimal, bisa fruitful, berbuah. So, Yunus mendapat second chance-nya. Dia berangkat ke Niniwe dan luar biasa kalau kita baca 120.000 jiwa penduduk Niniwe diselamatkan, gak jadi binasa. Tapi kalau saya renungkan, kisah ini bukan tentang itu. Bukan tentang perubahan 120.000
jiwa di Niniwe. Tapi tentang perubahan satu orang pribadi Yunus. Yunus yang berhasil mengalahkan ketakutannya. Yunus yang akhirnya berfokus pada misi dari Tuhan. Yunus yang bangkit dari kegagalannya. Dan akhirnya menggenapi rencana Tuhan. Dan tantangan yang sama hari ini Tuhan kasih buat setiap kita. He's the same God. Dia Tuhan yang sama. Tuhan yang sama yang memanggil Yunus waktu itu. Ada Tuhan yang sama yang memanggil kita hari ini. Pilihan di tangan saudara. Apakah engkau mau mengambil, meresponi panggilan yang Tuhan kasih buat hidupmu? Karena hidup di luar Tuhan gak lebih gampang. Tapi when God gives us a vision, gives us the provision also. Tuhan yang cukupi kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala sebentar.